45. Saya sendiri, Talita Fadila. Saya Irsya Putri Davina. Saya Kirana Sinta. Saya Eka Kaila. Saya Naura. Saya Nashwa Azalia. Saya Kinza Zalea. Kami akan menampilkan podcast yang bertema Judi online. Selamat menikmati. Halo semuanya, selamat datang di Judi Doll. Perkenalkan, nama aku Nashwa Dan aku Ica. sebagai pembawa acara kali ini. Ica, kamu sebelumnya pernah lihat gak sih artikel-artikel yang menjelaskan tentang judi online sama pinjol? Sering banget, terutama di Instagram, di TikTok, di Facebook, di X juga banyak banget. Menurut kamu judi online sama pinjol itu gimana sih? Tentu aja judi online dan pinjol itu perbuatan negatif banget. Pas banget tema kita kali ini bakal ngajak orang-orang yang melakukan aktivitas judol dan pelakunya. Yuk langsung aja. Saksikan ya. Oke, jadi kita sudah kedatangan bintang tamunya. Baik, silakan perkenalkan diri kamu. Saya Veronica, biasanya dipanggil sama Nika. Saya sebagai korban di sini. Dan saya Renia, biasanya dipanggil Reni. Saya juga sebagai korban di sini. Dan saya Mekalina, biasa dikenal sebagai Meka, dan saya di sini sebagai pelaku. Oke, kali ini aku bakal tanya dulu ke mereka bertiga tentang latar belakang mereka. Pertama ada Kak Meka, dia sebagai pelaku judi online. Boleh dikasih tahu Kak Meka umurnya berapa dan sudah berkeluarga atau belum? Saya Mika, saya berusia 27 tahun dan saya sudah mempunyai satu anak berusia 3 tahun. Oke, ada korban pertama yaitu Kak Reni. Boleh dikasih tahu umurnya berapa dan sudah berkeluarga atau belum? Saya berumur 24 tahun dan saya baru menikah 2 bulan yang lalu. Oke, terima kasih. Selanjutnya juga ada korban kedua yaitu adalah Kak Nika. Boleh dikasih tahu umurnya berapa dan sudah berkeluarga atau belum? Saat ini saya masih berusia 19 tahun dan saya masih mahasiswa semester 2. Oke, terima kasih. Oke guys, tadi kan kita udah nanya nih tentang latar belakang dari mereka bertiga. Ternyata umurnya tuh beragam banget ya. Ada yang udah nikah, bahkan bisa ada yang berkuliah. Oke, aku juga kaget banget ya kalau baru tahu banget mereka tuh beragam banget umurnya. Ada yang baru nikah dan punya anak, udah umurnya 3 tahun, masih kecil banget ya berarti. Terus korbannya juga ada yang baru nikah 2 bulan yang lalu, bahkan ada yang masih mahasiswa kan. Nah, biar tahu, kayaknya kita nanya dulu gak sih ke korban tentang kenapa mereka bisa terjerat pinjol dan judol. Oke, sekarang saya sudah bersama 2 korban di sini. Saya ingin satu persatu menceritakan mengapa mereka bisa terjerumus ke dalam pinjaman online dan judi online. Silakan korban yang pertama kamu. Jadi berawal dari keluarga saya yang mempunyai hutang ke keluarga suami saya, yang membuat saya dinikahkan oleh suami saya secara paksa. Saya tidak tahu latar belakang suami saya sebelumnya, dan ternyata dia juga pecandu narkoba dan dia mempunyai pinjaman yang cukup banyak. Dan itu membuat saya melakukan judi online dan juga pinjaman online. Ternyata awal mulanya dari suami ya. Dan kamu tuh dijodohin sama suami kamu. Itu kan dijodohin ya. Kamu tuh kira-kira ada menghindar gak sih dari perjodohan itu? Saya sudah berusaha menghindar, namun keluarga saya tetap memaksa karena saya anak satu-satunya. Kira-kira itu kan ada utang ya dari si suami. Kira-kira berapa banyak sih kalau boleh tahu? Sekitar ratusan juta. Oh, astaga. Banyak banget ya. Berarti solusinya itu adalah dinikahin dengan suami kamu. Oke, ngantin baru nih 2 bulan. Oke. Baik, terima kasih Kak Rini sudah menceritakan mengapa sih dia bisa terjerat kepada pinjol dan judi online. Lalu saya mau korban yang kedua menceritakan juga nih kenapa dia bisa juga terjerat ke dalam pinjaman online dan judi online. Silakan korban kedua. Awalnya saya kenal dari teman-teman saya yang kebetulan emang hobinya suka judol, dan uang mereka buat judol itu dari pinjol. Makanya saya agak terjerumus gitu waktu saya masih mahasiswa. Awalnya itu diajakin atau kayak kamu yang ingin masuk ke dalam hal itu? Diajakin. Oh, diajakin. Saya lagi ini kekurangan dana juga. Kekurangan dana? Dana apa? Dana buat bayar kos. Oh, bayar kos ya. Kamu berkuliah kan ya? Iya. Kira-kira dari kamu pinjol itu dan judi online itu berdampak gak sih ke mata pelajaran kuliah kamu? Kamu kuliahnya jadi kayak gimana? Kalau boleh jujur berdampak sih. Karena makin hari makin negatif gitu kehidupan saya. Kamu ngerasa gak tenang gitu ya? Iya. Pada waktu kamu mulainya, itu tuh kira-kira teman kamu tuh berumur berapa dan kamu berumur berapa? Kebetulan teman saya lebih tua sih. Oh, lebih tua. Berarti kakak kelasnya? Iya. Pada saat SMA? Berarti itu kamu kelas berapa umurnya berapa? Waktu itu saya kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA? Umur saya 16. 16. Wah, udah banget ya. Ternyata Kasian sekali. Oke, tadi kan mereka udah cerita nih tentang kenapa mereka bisa terjerumus ke judi online dan pinjol. Sekarang aku mau nanya dulu dari ke kalian berdua. Kalian itu melakukan judi online, kalian berupa aplikasi atau web? Kalau saya dari aplikasi sih.
Kalau Kak Nika, Saya kebetulan dari web. dari web ya, beda-beda ya teman-teman. Pada saat kalian melakukan judi online tersebut, kalian tuh merasa seperti apa sih? Saya merasa kurang sih. Saya dari awal tuh saya kayak hoki gitu. Oh, hoki. Iya, terus saya merasa kayak kurang puas dalam hasil mendapatkan. Jadi kayak kecanduan gitu ya, Iya, Kak? kecanduan. Tapi itu tuh bakal terus-terusan hoki, apa pernah rugi nggak sih Kak? Rugi. Kira-kira berapa banyak ya? Hokinya sekitar mungkin awal-awal 3 kali ya. Iya. Kalau ruginya Ruginya sudah cukup banyak sih. Banyak yang sampai merugikan. negatif ya, dan negatif sekali. Kalau Kak Nika nih yang masih mahasiswa, perasaan waktu saat kamu melakukan judi online itu seperti apa? Rasanya puas gitu kalau dapat hadiah yang besar. Terus makin lama makin murah dan ada. Itu tuh berarti dari dana pinjaman online ya? Baik, tadi kan kita udah dengar ya dari masing-masing korban. Sekarang mending kita move dulu deh ke pelaku. Boleh banget tuh. Yuk. Let's go. Jadi di sini sudah kedatangan pelakunya, yaitu Kamika. Saya ingin kakak menceritakan tentang mengapa kakak bisa menjadi pelaku judi online dan pinjaman online. Silakan. Pada awalnya saya menyadari teman-teman saya berada di ekonomi yang bisa dibilang cukup kurang dari orang-orang yang biasa di sekitar saya. Lalu saya memberi saran untuk melakukan judol dan pinjol karena dengan harapan supaya mereka semua bisa mendapatkan keuntungan seperti yang saya lakukan. Kamu tuh tahu gak sih kalau misalnya judi online dan pinjol itu perbuatan yang sangat negatif dan bisa berdampak buruk ke mereka gitu? Sejujurnya saya tahu bahwa perlakuan itu adalah perlakuan yang cukup negatif. Namun saya melakukan hal itu karena saya mendapatkan bayaran yang cukup besar. Satu postingan saya kan melakukan promosi di beberapa sosial media. Itu mengiklankan ya? Iya, satu postingan di media sosial itu saya dibayar sebesar 50 juta rupiah satu postingan. Saya juga sudah menandatangani beberapa kontrak, jadi saya tidak bisa meninggalkan begitu saja. Biasanya target market kamu tuh orang yang seperti apa dan ciri-cirinya seperti apa sih? Biasanya target market saya yaitu orang yang usianya seumuran dengan saya dan juga orang-orang yang sedang berada di masalah keuangan. Berarti lagi putus asa terhadap keuangan ya? Oke. Pernah beberapa kali saya temui kepala keluarga yang sedang putus asa kepada perekonomian mereka karena mereka baru mempunyai anak dan ekonomi mereka tuh belum stabil, jadi mereka masih tinggal di kontrakan sepeta. Oh, berarti kalau kayak gitu kebanyakan orang yang pinjaman online dan judi online tuh yang ekonominya kurang, yang lagi putus asa gitu ya? Iya, bisa jelasnya seperti itu. Ya, pastinya sih, soalnya kan pinjol juga tuh mencari uang kan. Iya, ekonomi juga sedang tidak ada. Dan jualnya juga pasti dia mencari alternatif lain. Mungkin saat dia sedang bosan, tapi pas bosan dia malah kecanduan, bisa jadi seperti ini. Sekali. Nah, kita kan udah nanya nih ke korban tentang kenapa mereka bisa terjerumus judi online pinjol, dan juga sudah mewawancarai sedikit tentang pelaku dari judi online dan pinjolnya. Nah, sekarang aku mau nanya ke para korbannya, mereka tuh kena dampak buruknya atau tidak? Dan aku pengen dengar cerita dari mereka. Langsung aja kita ke korban ya. Baik, sekarang kami di sini sudah bersama korbannya lagi. Tentu ada Kak Reni dan Kak Nika. Kita mau lebih tahu jauh dong tentang dampak yang lebih spesifik dari judi online dan pinjaman online. Silahkan korban pertama, Kak Reni. Jadi dampaknya itu keuangan saya menjadi tidak stabil. Dan yang kedua, hubungan saya dan suami saya mulai retak dan jadi kayak menjauh gitu. Lalu stres dan tekanan bagi diri saya. Dan yang terakhir ada tanggungan dari diri saya untuk terus melakukan judi online dan pinjaman online. Jadi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya boleh Kak Nika sebagai mahasiswa dampak buruknya setelah melakukan judi online dan pinjaman online. Konsentrasi belajar saya sih makin tidak konsen ya karena kepikiran sama hutang-hutang yang saya terlibat. Terus keuangan saya justru makin murah gitu, nggak nambah karena dananya dipakai mulu. Iya. Terus saya masih ngerasa kayak ke pressure gitu karena dana-dananya. Terima kasih Kak Reni dan Kak Nika udah berbagi cerita. Nah, baik, podcast kita sekarang sudah selesai, tamunya sudah pulang juga. Baik, menurut kamu Nashwa, sejauh ini gimana sih pandangan kamu terhadap judi online dan tentunya pinjol? Nah, tadi kita udah mewawancarai ya Kak
satu-satu kita tanya tentang mereka, pokoknya kayak tentang mereka juga kita tanyain. Ternyata tuh unik-unik banget ya, walaupun ada yang alasannya seperti ini, seperti itu, berbeda-beda, namun tetap satu gitu. Mereka Tujuannya. mereka juga alasannya tuh karena putus asa terhadap ekonomi gitu. Bahkan mereka juga sempat kecanduan, karena kan video online bisa membuat kita jadi kecanduan. Benar sekali. Jadi di acara poin terakhir, sebagai penutupan, kita mengundang 2 penasehat untuk menutup podcast kali ini. Silakan penasehat maju ke depan. Jadi ini penasehat kita untuk menutup acara podcast Judi Doa kali ini. Silakan dari penasehat dimulai. Boleh kalian mungkin dari salah satu dari kalian mau bicara terlebih dahulu, Lita atau Lisa? Lita, oke. Jadi pertama-tama kan dari pelaku judul ini sebenarnya tuh akibat dari judul itu dengan rasa penasaran. Dengan rasa penasaran ini juga karena berkaitan dengan rasa kebutuhan. Dengan kondisi ekonomi kayak gini pasti kita frustasi banget ya buat nyari-nyarinya. Apalagi sekarang ya udah korupsi di mana-mana. Bener banget, setuju banget sih sama tanggapan dari Kalita. Mungkin Kak Lisa mau berbicara? Atau mau Kalita lagi? Baik Kalita, silakan diikuti. Terus ngomong cerita. Bahkan yang punya anak pun bisa berdampak anaknya walaupun itu masih kecil dan anaknya belum tahu apa-apa ya. Oke, Kak Lisa mungkin ada saran untuk menghindari judi online dan pinjaman online? Dipersilakan. Jadi seperti yang kita ketahui, korban-korban pinjol dan judul itu orang-orang yang udah dewasa, udah memiliki KTP, jelas ke atas, udah memiliki keluarga. Nah, selain itu kita perlu bijaksana dalam sebelum bertindak. Jadi kita bisa memikirkan 2 kali sebelum melakukan Kira-kira tindakan untuk menghindari hal tersebut itu apa sih? Kita bisa cari sumber pinjaman yang lebih aman, misalnya ke koperasi atau bank yang memiliki bunga rendah dan syarat yang jelas. Oke, kan tadi aku nanya ya cara biar menghindari hal tersebut. Kalau misalnya kita sudah terjerat pada hal itu, kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin? Kita bisa cari bantuan. Misalnya kalau kita udah terlanjur terjebak, jangan malu buat cari bantuan dari konselor keuangan atau layanan konsultasi. Oke, terima kasih. Masih banget. Hai guys, tadi kalian udah nonton kan podcast kita tentang judi online dan pinjaman online. Jadi cukup segitu saja Dari kita, Judi. Dah, bye semuanya.